Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa zinata arsi wa ridho nafsihi wa bidada kalimati. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau kariyal kafirun walau kariyal musyrikun. Wa fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama teruntuk Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki kekuatan cinta dan yang maha romantis, sehingga hanya untaian kalimat syukur yang pantas menghiasi hati dan bibir kita untuk mengingat nikmat Allah yang tiada terhingga dan yang masih diberikannya kepada kita. Lantaran nikmatnya sampai hari ini, detik ini pun kita masih dipinjami raga oleh Allah. Dan sampai detik ini pula ya, kiamat besar pun belum dihadirkan. Semua itu haruslah kita pandang sebagai kesempatan dari Allah agar kita mempunyai waktu untuk memperbaiki diri dan senantiasa mengingatnya. Terucap kalimat syukur atas segala ilmu yang Kau karuniakan kepada makhluk yang hina ini, ya, sehingga kita bisa terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, berdirinya saya di sini, saya akan membawakan kultum yang berjudul Merawat Kebaikan Pasca Bulan Ramadan. Saat-saat yang paling sulit adalah setelah seorang berada atau mencapai puncak performa. Bisakah ia bertahan dengan kebaikan-kebaikannya, atau justru malah turun jatuh dan seketika sudah berada di titik terendah kehidupannya? Maka kata Anies Mata dalam bukunya 8 Mata Air Kecemerlangan, sesungguhnya persoalan yang paling berat yang kita hadapi bukanlah mendaki gunung, tetapi bagaimana kita bertahan di puncak hingga akhir hayat. Nah, ini tidak hanya berlaku dalam keseluruhan akumulasi usia kita, tetapi ia juga berlaku dalam proses kehidupan dan periode hidup kita. Nah, siklus tahunan salah satunya. Dan ini, ya, kita sering tidak mampu mempertahankannya di sini. Bulan lalu sepanjang Ramadan banyak dari kita yang mengalami perbaikan signifikan. Ada peningkatan ibadah, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Maka yang kita dapati, kita mampu menghatamkan Al-Quran 2 kali. Qiyamul lail rutin setiap malam, zikir begitu lama, dan perasaan taubat yang menggebu-gebu. Semua itu baik dan tidak ada salah dengannya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah setelahnya. Setelah kita menghatamkan Al-Quran 2 kali, setelah qiyamul lail rutin setiap malam, setelah zikir begitu lama, setelah perasaan taubat yang menggetarkan jiwa ini, tiba-tiba kita drop, turun, jatuh seketika. Ya, bahkan di awal-awal bulan Syawal, penurunan itu sudah semakin terasa dan semakin jauh dari Idul Fitri, maka kualitas ibadah kita juga semakin jauh dari puncak performa. Sesungguhnya di antara tanda-tanda keberhasilan Ramadan bagi seorang muslim adalah tatkala ia membawa kebaikan-kebaikan dan peningkatan-peningkatan di bulan Ramadan itu menuju bulan-bulan setelahnya. Itulah yang sering disebut meramadankan semua bulan. Bulan Syawal yang artinya peningkatan seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan itu. Setidaknya dipertahankan. Ini memang sulit, bahkan sangat sulit. Tetapi jika kita senantiasa ingin senantiasa memperbaiki diri dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pilihan lain. Inilah persoalan kita. Bagaimana agar kita tetap mampu bertahan di puncak, tidak turun drastis, apalagi terjun bebas dan tenggelam dalam keburukan. Maka berbahagialah mereka yang mampu bertahan dalam kebiasaan tilawahnya. Berbahagialah mereka yang mampu bertahan dalam kebiasaan zikir dan tafakurnya. Berbahagialah mereka yang mampu bertahan dalam kebiasaan sholat sunnah dan qiyamul lailnya. Maka salah satu yang disunahkan Rasulullah adalah puasa Syawal. 6 hari puasa sunnah Syawal setelah genap berpuasa Ramadan. Dinilai Allah seperti puasa setahun. Itu salah satu sarana yang disediakan Allah agar kita senantiasa dalam kebaikan dan kesucian jiwanya. Maka berbahagialah mereka yang mampu menyucikan jiwanya.